Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam optimalisasi pembelajaran lintas bahasa melalui Deeps Translator. Perspektif media pembelajaran berbasis AI. Langsung kita mulai. Revolusi teknologi dalam dunia pendidikan tentunya telah membawa perubahan yang fundamental. Dengan begitu, penggunaan AI atau Artificial Intelligence hadir sebagai katalisator utama dalam transformasi ini, menghadirkan solusi-solusi yang inovatif dan memungkinkan pembelajaran menjadi lebih adaptif, efisien, dan tanpa batas. Peran AI dalam pendidikan tidak lagi terbatas pada fungsi dan administratif atau pengelolaan pembelajaran yang sederhana. Saat ini, AI lebih berkembang menjadi sistem pembelajaran yang cerdas dan mampu memahami konteks, sehingga memberikan solusi yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik peserta didik. Di sini saya akan mengenalkan Deeps Translator. Deeps Translator sebagai salah satu platform AI yang terdepan dalam bidang penerjemah, menawarkan potensi besar dalam optimalisasi pembelajaran lintas bahasa. Deeps Translator merupakan platform penerjemah berbasis AI yang dikembangkan oleh perusahaan Deep GmbH. Penggunaan teknologi pembelajaran mesin yang canggih dan jaringan saraf tiruan yang menghasilkan terjemah yang berkualitas tinggi. Cara kerja platform ini yaitu menggunakan teknologi neural network. Deeps Translator menggunakan jaringan saraf tiruan yang dilatih dengan database linguistik besar yang memungkinkan untuk memahami konteks kalimat secara menyeluruh, menghasilkan terjemah yang lebih natural dan akurat. Untuk fitur penambahannya yaitu adalah platform ini terus belajar dan meningkatkan kualitas terjemah melalui umpan balik pengguna, pembaruan database linguistik, dan peningkatan algoritma pembelajaran mesin. Lanjut, fitur utama Deeps Translator. Deeps Translator ini memiliki beberapa fitur yaitu penerjemah multibahasa yang mendukung lebih dari 30 bahasa utama dunia, berkemampuan menerjemahkan teks dalam berbagai format seperti dokumen, website, maupun teks biasa, sehingga juga memiliki opsi penerjemah dokumen lengkap dan mempertahankan format asli. Selanjutnya, fitur antarmuka pengguna, yaitu memiliki tampilan intuitif dan mudah digunakan. Yang kedua adalah dua panel teks berdampingan, yaitu teks sumber dan hasil terjemah, sehingga membedakan terkait mana teks sumber dan hasil terjemah. Yang selanjutnya, opsi untuk menukar bahasa sumber dan target dengan cepat, sehingga jika kita ingin menukar mana teks sumber dan hasil terjemah bisa dilakukan dengan cepat. Dan juga memiliki fitur deteksi bahasa otomatis. Selanjutnya adalah fitur pembelajaran. Memiliki fitur alternatif terjemah untuk kata maupun frasa, penjelasan konteks penggunaan kata, contoh penggunaan dalam kalimat, serta kemampuan menyimpan terjemah untuk referensi di masa depan yang ada dalam versi premium. Selanjutnya adalah implementasi dalam pembelajaran. Dalam implementasi pembelajaran, Deeps Translator memiliki konteks pembelajaran yang dapat dilakukan dalam berbagai pendekatan yang inovatif. Berikut beberapa studi kasus penerapan platform ini dalam beberapa skenario pembelajaran. Yang pertama adalah pembelajaran bahasa asing di kelas, yaitu skenario kelas bahasa Inggris tingkat menengah. Pada tahap ini, guru menggunakan Deeps Translator untuk mendemonstrasikan perbedaan struktur kalimat antar bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, sehingga dalam penggunaannya bisa didemonstrasikan secara langsung. Yang kedua, siswa menganalisis hasil terjemah untuk memahami grammar maupun penggunaan idiom pada suatu teks. Selanjutnya, aktivitas perbandingan terjemah untuk mengidentifikasi nuansa bahasa dan
proyek kelompok yang membandingkan hasil terjemah DIP dengan terjemah manual. Yang kedua adalah pembelajaran daring lintas negara dengan skenario kolaborasi proyek internasional. Dalam hal ini, siswa dari berbagai negara bisa berkolaborasi dalam proyek bersama. Dan penggunaan DIP untuk komunikasi real-time dalam forum diskusi. Juga penerjemahan materi presentasi untuk pemahaman bersama. Juga bisa untuk fasilitasi diskusi kelompok multibahasa. Yang ketiga adalah pengembangan materi pembelajaran dengan skenario penyusunan bahan ajar multilingual. Pada tahap ini, guru menggunakan DILP untuk mengatasi materi pembelajaran ke bahasa. Dan disambung penggunaan handout dwibahasa untuk mendukung pemahaman siswa, serta penerjemahan instruksi tugas dan rubrik penilaian. Bisa ditambahkan dengan pengembangan glossary mata pelajaran dalam berbagai bahasa. Yang keempat, evaluasi dan asesmen dengan skenario penilaian pemahaman lintas bahasa. Dalam hal ini, penggunaan DILP untuk membantu siswa memahami soal ujian, analisis kesalahan terjemah sebagai bagian pembelajaran, dan penilaian kemampuan adaptasi bahasa dalam situasi komunikasi. Selanjutnya adalah pembelajaran mandiri dengan skenario program belajar individual. Dalam hal ini, siswa menggunakan DILP untuk memahami materi pembelajaran dalam bahasa asing. Selanjutnya, latihan penulisan dengan bantuan platform ini memungkinkan untuk umpan balik secara langsung, serta eksplorasi mandiri literatur bahasa yang asing. Setiap studi kasus ini menunjukkan bagaimana Deep Translator dapat diintegrasikan secara efektif dalam berbagai aspek pembelajaran. Baik, kita lanjut. Bagian manfaat utama. Pada manfaat utama, implementasi Deep Translator sebagai media pembelajaran memberikan berbagai manfaat dan keunggulan yang signifikan dalam proses belajar mengajar. Antara lain, yang nomor satu adalah peningkatan efisiensi pembelajaran. Pada peningkatan ini, bisa mempercepat pemahaman materi dengan mengurangi hambatan bahasa. Dalam Deep Translator yang tersedia dalam berbagai bahasa, bisa memudahkan untuk memungkinkan fokus lebih mendalam pada konten pembelajaran dan mengoptimalkan waktu belajar dengan meminimalisasi kesulitan penerjemah. Yang kedua adalah akurasi dan kualitas terjemah. Dalam Deep Translator menghasilkan terjemah yang lebih natural dan kontekstual, menangkap nuansa dan kekhasan bahasa secara akurat, mengurangi kesalahan gramatikal dan semantik, sehingga lebih membantu dalam penerjemahan. Yang ketiga adalah aksesibilitas dan inklusivitas. Dalam hal ini, bisa membuka akses ke sumber belajar internasional, mengakomodasi siswa dengan latar belakang linguistik yang sangat beragam, dan mendukung partisipasi dalam platform pembelajaran global. Yang keempat, pengembangan keterampilan bahasa. Dalam hal ini, kita bisa meningkatkan pemahaman struktur bahasa melalui analisis komparatif, memperluas kosakata dan penggunaan konteks, serta memberikan paparan terhadap variasi gaya bahasa. Yang kelima, dukungan pembelajaran mandiri. Pada hal ini bisa memungkinkan belajar sesuai kecepatan individual, memberikan umpan balik langsung untuk pengembangan keterampilan, dan membangun kepercayaan diri dalam berbahasa. Yang keenam, fleksibilitas dan adaptabilitas. Dapat digunakan dalam berbagai konteks pembelajaran, mendukung format dokumentasi dan materi yang sangat beragam sehingga adaptif terhadap kebutuhan spesifik kelompok maupun individu. Dan yang terakhir adalah pendukung kolaborasi. Dalam hal ini bisa memfasilitasi komunikasi dalam proyek internasional, mendorong pertukaran pengetahuan lintas bahasa, serta meningkatkan kualitas interaksi dalam tim multinasional. Lanjut dalam
tantangan dan implementasi. Tentunya dalam Deep Translator ini memiliki tantangan dan implementasi. Meskipun Deep Translator menawarkan berbagai keunggulan, implementasinya dalam pembelajaran juga menghadapi beberapa tantangan. Antara lain, yang pertama, ketergantungan pada teknologi. Ketergantungan ini memiliki risiko ketergantungan berlebihan pada alat penerjemah, berkurangnya motivasi untuk menguasai bahasa secara mendalam, serta potensi penurunan kemampuan bahasa alami. Hal ini bisa kita akali atau memiliki solusi dengan cara menerapkan batasan penggunaan yang jelas dalam pembelajaran. Sehingga dalam pembelajaran bahasa menggunakan Deep Translator ini kita memiliki pembatasan dalam pembelajaran. Yang kedua, mengintegrasikan Deep sebagai alat bantu bukan pengganti pembelajaran bahasa, di mana kita bisa mengintegrasikannya sebagai alat bantu, bukan pengganti pembelajaran bahasa dalam kelas. Selanjutnya adalah pada tantangan implementasi, yaitu yang kedua, keterbatasan akses dan infrastruktur. Dalam kebutuhan ini harus memiliki kebutuhan koneksi internet yang sangat stabil, sehingga perlu adanya internet yang memadai. Yang kedua adalah keterbatasan akses ke versi premium. Karena AI ini memiliki dua versi, yaitu versi gratis dan versi premium, sehingga kita memiliki keterbatasan dalam akses yang sangat luas. Yang selanjutnya adalah perbedaan infrastruktur teknologi antar institusi. Hal ini bisa kita akali dengan solusi adalah menyediakan alternatif offline untuk situasi darurat, pengoptimalan penggunaan versi gratis, dan pengembangan program berbagi sumber daya antar institusi. Dalam tantangan implementasi ini kita bisa memiliki potensi kesalahpahaman dalam komunikasi lintas bahasa dengan menguranginya dengan penggunaan pendekatan preview untuk hasil terjemah. Yang keempat adalah kompetensi digital. Kompetensi digital ini memiliki tantangan antara lain variasi kemampuan digital, kesulitan dalam pengoptimalan fitur-fitur lanjutan, dan resistensi terhadap adopsi teknologi baru. Hal ini bisa kita akali dengan solusi menyelenggarakan pelatihan penggunaan platform secara berkala. Jadi, kita perlu adanya latihan dalam penggunaan Deep Translator ini. Selanjutnya, menyediakan panduan dan penggunaan yang komprehensif. Dalam panduan penggunaan ini, kita bisa menggunakan book chapter maupun yang sejenis. Selanjutnya, membentuk sistem mentor sebaya untuk mendukung teknis. Yang kelima adalah etika dan integritas akademik dengan tantangan potensi plagiarisme dalam penugasan, kesulitan dalam menilai kemampuan asli siswa, serta masalah originalitas dalam karya tulis. Hal ini bisa kita akali dengan solusi mengembangkan kebijakan penggunaan yang jelas, merancang tugas yang membutuhkan pemikiran kritis, serta mengintegrasikan refleksi dan analisis dalam penugasan. Yang keenam adalah keberlanjutan pembelajaran dengan tantangan mempertahankan motivasi belajar jangka panjang, menjaga keseimbangan antara bantuan teknologi dan pembelajaran mandiri dengan memastikan perkembangan keterampilan bahasa yang berkelanjutan. Hal ini bisa kita akali dengan solusi merancang program pembelajaran yang bertahap, mengembangkan sistem monitoring dengan kemajuan, dengan memberikan reward untuk pencapaian dalam pembelajaran. Selanjutnya adalah rekomendasi. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi Deep Translator dalam pembelajaran bergantung pada keseimbangan antara pemanfaatan teknologi dan pendekatan pedagogis yang tepat. Manfaat yang diperoleh mulai dari peningkatan efisiensi pembelajaran hingga pengembangan keterampilan bahasa memberikan fondasi kuat untuk adopsi
platform ini secara lebih luas dan dalam sistem pendidikan. Dalam rekomendasi ini bisa memiliki manfaat. Yang pertama, bagi institusi pendidikan. Dalam institusi pendidikan, antara lain bisa memiliki manfaat sebagai pengembangan kebijakan dan panduan AI dalam pembelajaran, investasi dalam infrastruktur teknologi yang mendukung, serta membangun sistem evaluasi efektivitas dalam penggunaan platform. Yang kedua, bagi pendidik. Bagi pendidik memiliki manfaat merancang kurikulum yang mengintegrasikan Deep Translator secara strategis, mengembangkan metode penilaian yang sesuai dengan penggunaan teknologi, serta melakukan dokumentasi dan berbagai praktik yang terbaik. Yang ketiga, untuk pengembangan pembelajaran. Dalam pengembangan pembelajaran ini, kita bisa menciptakan proyek kolaboratif yang memanfaatkan kemampuan lintas bahasa dengan mengembangkan materi pembelajaran yang adaptif terhadap penggunaan AI. Yang keempat, untuk penelitian dan pengembangan. Tentunya dalam melakukan studi lingkungan tentang dampak penggunaan platform dapat mengidentifikasi area pengembangan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Yang kelima, untuk keberlanjutan. Dalam hal ini, dapat mengembangkan model pembelajaran yang berkelanjutan serta membangun kemitraan dengan pemangku kepentingan pendidikan yang menciptakan sistem dukungan yang komprehensif. Selanjutnya adalah kesimpulan. Dengan pengimplementasian Deep Translator sebagai media pembelajaran menandai sebuah langkah signifikan dalam evolusi pendidikan berbasis AI. Platform ini telah menunjukkan potensi besar dalam pengoptimalan pembelajaran lintas bahasa yang memberikan solusi dan efektif untuk mengatasi hambatan komunikasi dalam pendidikan global melalui berbagai fitur canggih dan kemampuan penerjemah yang akurat. Sehingga Deep Translator ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penerjemah, tetapi juga sebagai fasilitator pembelajaran yang komprehensif. Ini berbagai cuplikan cara penggunaan Deep Translator, yaitu dengan cara penggunaannya yang mirip dengan Google Translate yang dapat kita pahami secara mudah, yang dapat kalian simak pada penggunaan berikut ini. Pada Deep Translator memiliki menu seperti Google Translate yang memudahkan kita dalam cepat memahaminya. Di sini ada dua menu, yaitu Translator dan Write. Pada Translator bisa kita langsung tempelkan apa yang kita butuhkan, seperti contoh ini. Saya langsung menggunakannya dan bisa kita lihat dalam penerjemah di bawah ini. Tentunya keakuratannya bisa dijamin dikarenakan memiliki manfaat serta tujuan yang jelas. Tentunya bisa kita swipe antara English dan Indonesian dengan secara cepat untuk menjelaskan tentang keartiannya. Baik, itu saja presentasi dari saya. Semoga dalam penerapan Deep Translator ini dapat mengoptimalisasi pembelajaran lintas bahasa dengan baik, sehingga perspektif media pembelajaran berbasis AI ini bisa dilanjutkan secara lanjutan dan inovatif. Sekian dari saya, semoga pembelajaran bahasa menjadi lebih baik dengan penggunaan Deep Translator dalam pembelajaran lintas bahasa ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.